Di segmen sebelumnya kita sudah dengar keterangan pers yang disampaikan tim penasihat hukum Hasto Kristianto usai putusan dari pra-peradilan yang disampaikan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan pra-peradilan Hasto Kristianto hari ini terkait dengan dua perkara atas penetapan tersangka dalam dua kasus yakni terlibat suap PAW anggota DPR RI 2019-2024 dan ikut terlibat dalam perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Pada intinya, tim penasihat hukum mengaku kecewa dan menyebut kalau mengutip pernyataan Todung Mulya Lubis, this is not the end. Tapi apa langkah lanjutannya ini juga menarik untuk dicermati. Kami masih akan melanjutkan diskusi. Tadi sudah bergabung pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar dan kita juga sudah bergabung dengan mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Saud Sitomorang. Pak Fikar masih bersama kami ya? Oke, terima kasih Pak Saud. Apa kabar Pak? Sore juga Pak Saud. Baik. Oke, terima kasih sudah bergabung. Saya mau melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya nih Pak Fikar. Dengan alasan atau pertimbangan hakim menolak dua sprindik dengan di dua kasus berbeda, seharusnya diajukan dua permohonan juga dong di pra-peradilan ini. Cukup beralasan tidak bahwa itu yang menjadi dasar penolakan? Ya, ini yang harus dipahami adalah pra-peradilan itu kan mempersoalkan prosedur sebenarnya, ya, keabsahan keabsahan tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik gitu ya dalam satu perkara pidana. Nah, itu yang dipersoalkan itu. Nah, sekarang apakah tindakan penetapan tersangkanya itu atas dasar satu perkara atau dua perkara? Nah, itu yang akan terlihat dalam pemeriksaan gitu. Ya, jadi menurut saya seharusnya ada penjelasan di dalam surat panggilan umpamanya, ya, surat panggilan yang diberikan atau yang disampaikan kepada tersangka gitu. Dalam perkara apa saja dia dipanggil. Gitu. Nah, itu sebenarnya ada penjelasannya di dalam surat panggilan gitu. Nah, itu yang bisa dipersoalkan. Tapi soal apakah perkara ini harus diajukan dua kali dalam perkara masing-masing atau sekaligus gitu ya, nah itu kan menurut saya sudah tafsir karena yang dipersoalkan adalah prosedur penetapan tersangkanya. Nah, karena itu harusnya mengacunya pada surat panggilan. Dia dipanggil dalam perkara apa gitu. Begitu. Kalau menurut Anda Pak Saud cukup beralasan tidak pertimbangan hakim menolak permohonan pra-peradilan Hasto ini? Ya, lagi-lagi pertama karena memang dia bahasnya adalah bukan masuk di materinya, di formilnya. Ya, secara keseluruhan kita tidak merasa ragu tentang bahwa hal ini putusannya kan seperti itu gitu. Cuman kan lagi-lagi pertanyaannya adalah dari awal sejak kasus ini ada tahun 2010, 2020 kita kan nggak ragu bahwa dengan kata lain keyakinan kita kan kasus ini sebenarnya keyakinan saya kalau kasus ini benar Hasto sudah di luar penjara sebenarnya gitu loh. Iya kan? Nggak seperti yang sekarang kita alami ini. Artinya kenapa ini menjadi seperti sekarang berlarut-larut dan itu memastikan kepada kita juga dari satu kasus ke kasus lain menjadi dua kasus itu kan menunjukkan bahwa ada sebuah proses yang tidak firm di dalam menjalankan case ini. Ya, kalaupun itu dilakukan menjadi dua jenis yang terpisah dengan pasal yang terpisah dengan kasus yang sama, pada bagian lain sebenarnya ada yang lebih prioritas dari case ini dalam hal ini di mana Harun Masiku supaya itu memperjelas sehingga kita bisa menilai bahwa apa yang terjadi sekarang itu bagian daripada politisasi yang kita maksudkan itu. Jadi saya lebih tertarik membahas itu daripada kalau ada nggak peristiwa pidananya. Kalau saya keyakinannya peristiwa pidananya ada, Pultoid itu sudah nggak ada keraguan di situ. Meskipun kemudian dari pihak Hasto bilang bahwa keterkaitan OOJ dengan dugaan terlibat suap itu tidak saling terkait. Ya, itu kan bisa diperdebatkan juga. Siapa juga yang mau mengaku dirinya melakukan penghalang-halangan. Saya pun kalau melakukan sesuatu seperti barang-barang bukti saya hilang-hilangin bila perlu kan. Ya enggak? Jadi itu dan oleh sebab itu nggak usah juga masuk ke pasal penghalang-halangan penyidikan, pakai aja pasal penyuapan, itu sudah cukup kalau memang kita mau bicara keadilannya gitu. Jadi kenapa mesti masuk kedua kasus ini, kasusnya sama gitu kan. Jadi sekali lagi apa yang disebut sebagai kemudian kalau memang dia melakukan penyuapan
dan keyakinan kita peristiwa Poltoid sudah terjadi di situ, ya masuk saja di kasus itu. Kenapa tidak yakin masuk di situ kemudian mengkaitkan dengan yang lain? Kalau memang tujuannya adalah untuk mencari keadilannya, kan gitu. Sejauh mana kemudian Anda menilai dari proses awal sidang pra-peradilan sampai akhirnya keluar putusan ini terkait dengan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh pihak Hasto untuk dalam proses pra-peradilan ini melawan putusan penutupan tersangka dari KPK ini, Pak Saud? Ya, sejumlah bukti yang disampaikan itu kan menunjukkan bahwa masing-masing sisi dalam hal ini, kedua belah pihak yang dalam hal ini KPK dan dari Hasto sendiri sudah menunjukkan argumentasi-argumentasi, nalar dan logika yang sama-sama memiliki dalam perspektif formil, ya itu bisa saja terjadi gitu. Tapi dari perspektif material, sebenarnya nggak ada keraguan dari awal itu sejak peristiwa itu terjadi. Jadi saya makanya dalam beberapa kesempatan saya menangkap nuansa dari Hasto apa yang dia sebut sebagai dia siap menerima ini, tapi bukan dengan cara yang seperti ini. Itu yang saya lihat di garisnya besarnya. Oke, Pak Fikar juga punya pandangan yang sama? Iya, sepanjang kan gini, karena yang dipersoalkan itu adalah prosedur, maka sebenarnya sepenuhnya kewenangan menentukan apakah ada dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, mestinya objek pemeriksaannya itu begitu cukup ada dua alat bukti, sebenarnya tidak ada alasan untuk mementahkan putusan penetapan tersangkanya itu, seperti itu, Mas. Oke. Maka kemudian terakhir singkat saja, ada kemungkinan tidak kalau kemudian dari pihak Hasto bilang this is not the end, ada kemungkinan tidak bahwa pra-peradilan ini bisa diajukan ulang, Pak Fikar? Gini, pra-peradilan itu bisa jalan sebelum perkara pokoknya diperiksa. Gitu. Jadi sepanjang perkara pokoknya belum diperiksa di pengadilan, sepanjang KPK belum mengalihkan perkaranya ke pengadilan, ya, menyerahkan perkaranya ke pengadilan dan belum ada sidang pertama, itu masih bisa pra-peradilan. Tetapi begitu ada sidang pertama, dengan sendirinya itu gugur pra-peradilannya tanpa harus ada putusan. Begitu. Oke, kita akan jeda sebentar. Pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Kompas TV. Saudara, dalam putusan pra-peradilan yang baru dibacakan sore ini, Hakim Tunggal Juyamto menolak permohonan gugatan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto atas penetapan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang boleh karena permohonan pra-peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengadili, mengabulkan eksepsi dari termohon. Dua, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon kabur atau tidak jelas, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Juyamto, Hakim Pengadilan Negeri Selatan kelas 1 khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Ijat Mokaisa Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah diambil. Jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda siap dengan laporan langsungnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. This is not the end, kata Todung Mulya Lubis dalam keterangan pers kali ini, Putu. Maksudnya apa? Apa langkah hukum lain mau coba diupayakan oleh tim penasihat hukum Hasto? Ya betul, Tifal dan juga saudara, memang tadi dibilang bahwa ini bukan akhir, karena kalau versi dari kubunya Hasto Kristianto ini melihat ketika tadi Hakim Tunggal Juyamto ini mengetuk palu dalam persidangan dan menyatakan bahwa pra-peradilan dari pemohon yakni Hasto Kristianto tidak diterima, artinya ini berbeda dengan ditolak, sehingga ada beberapa hal yang kemudian bisa dilakukan meski sampai dengan sore hari ini belum diputuskan karena memang perlu berkonsultasi dengan Hasto Kristianto terlebih dahulu.
Tadi disampaikan setidaknya kalau kita lihat bagaimana pernyataan atau pertimbangan dari hakim yang disampaikan dalam putusan pra peradilan. Yang pertama ini dinyatakan oleh hakim bahwa eksepsi dari KPK ini diterima, kemudian permohonan pra peradilan dari Hasto Kristianto ini kabur begitu ya, atau tidak tepat karena seharusnya pada saat mengajukan pra peradilan karena Hasto Kristianto ini ada di dua kasus yang berbeda atau dua perkara yang berbeda, yakni obstruction of justice, kemudian yang satunya lagi adalah terkait dengan suap PAW Harun Masiku, sehingga seharusnya pra peradilan ini juga diajukan dalam dua permohonan yang berbeda, sehingga tadi dari kubu Hasto menyampaikan kalau memang pernyataannya adalah tidak diterima karena permasalahan teknis begitu ya, administratif, maka masih bisa dilakukan proses pra peradilan dengan mengajukan dua permohonan yang berbeda, yakni terkait dengan obstruction of justice dan yang satunya lagi adalah berkaitan dengan suap dari PAW-nya Harun Masiku. Nah, tapi sampai dengan saat ini belum diputuskan karena kalau kita tarik lagi ke belakang, Tifal dan juga saudara, memang dari keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim hari ini artinya ketika proses pra peradilan ini kandas atau tidak diterima ataupun juga ditolak, maka yang kemudian proses hukum yang kemudian bisa dilakukan tentu saja penetapan tersangkanya ini sah, kemudian nanti KPK juga harus mengumpulkan bukti-bukti sebelum nanti akhirnya P21 atau bukti-bukti kemudian juga berkas-berkas ini diserahkan ke pengadilan untuk dilakukan proses peradilan begitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga kalau kita tarik ke belakang memang ini ada dua perkara yang berbeda, ini yang tidak boleh lupa begitu ya. Kalau kita lihat dan ini juga tercantum begitu dari eksepsi, kemudian juga dari keterangan-keterangan yang disampaikan pada saat di pra peradilan, disampaikan juga dalam keterangan di luar ruang peradilan PN Jakarta Selatan begitu dari KPK, bahwa yang pertama ketika menyebut nama Hasto Kristianto, perkara yang pertama ini adalah perkara soal suap Harun Masiku, di mana meskipun dalam putusan ingkrah atau dalam pengadilan ini kubu Hasto selalu mengklaim bahwa tidak pernah ada nama Hasto Kristianto disebutkan dalam hal tersebut, tetapi KPK memiliki keyakinan bahwa Hasto Kristianto ini turut menyokong dana pada proses suap PAW Harun Masiku, sehingga nama Hasto ini juga layak begitu ya dalam tanda kutip dinyatakan sebagai tersangka versi KPK. Kemudian yang kedua juga disampaikan bahwa terkait dengan obstruction of justice ini ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Hasto Kristianto, salah satunya adalah meminta begitu ya atau memberikan informasi kepada Harun Masiku untuk merendam handphone supaya tidak bisa disidik oleh penyidik. Kemudian setelah itu juga ada upaya untuk memerintahkan Kusnadi untuk juga merendam handphonenya pada Juni 2024 supaya juga tidak bisa diperiksa oleh penyidik KPK. Kemudian ada lagi klaim atau dugaan dari KPK bahwa Hasto Kristianto ini juga ikut mengumpulkan sejumlah saksi, kemudian juga diupayakan agar saksi-saksi ini tidak memberikan keterangan yang seharusnya. Itu adalah klaim-klaim ataupun juga dugaan-dugaan yang masuk dalam sprindik yang menguatkan KPK untuk menetapkan Hasto Kristianto menjadi dua tersangka dalam dua perkara, yaitu obstruction of justice dan juga satu lagi adalah terkait dengan suap Harun Masiku. Oleh karena itu kita masih menanti ini Tifal dan juga saudara, apakah betul ini this is not the end begitu ya, seperti yang disampaikan oleh tadi kuasa hukum dari Hasto Kristianto. Apakah nanti langkah yang akan dilakukan adalah satu, mengajukan pra peradilan dengan dua perkara atau dua permohonan yang berbeda, atau justru akan tetap lanjut proses pengadilannya begitu ke PN Tipikor kalau memang KPK sudah menghibahkan berkas-berkasnya kepada Pengadilan Negeri Tinggi Tindak Pidana Korupsi begitu. Nanti baru setelah itu kita lihat apakah nanti pertempurannya terkait dengan bukti-bukti, keterangan ataupun berkas-berkas nanti yang dihadirkan ini justru bukan lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam ranah pra peradilan, tapi justru nanti pertempurannya ada di Tipikor. Kita nantikan bagaimana kelanjutan dari penetapan tersangka Hasto Kristianto, masih panjang perjalanannya, apakah nanti akan berakhir di Tipikor atau justru ada langkah lain yang akan diambil oleh kubu Hasto Kristianto. Tifal. Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami masih melanjutkan diskusi juga bersama dengan Dapto Fikar Hajar dan Saud Situmorang. Pak Saud, setelah pra peradilan Hasto ini ditolak, tentu PR-nya adalah pembuktian lanjutan di tingkat atau di level pidananya oleh KPK.
agar bisa masuk ke ranah pengadilan. Meskipun di sisi lain dari tim Hasto masih meyakini bahwa kasus ini bernuansa politis begitu. Apa bentuk pembuktian seperti apa yang harus dilakukan oleh KPK dalam perkara ini? Ya, kalau mereka yakin bahwa memang peristiwa pidana sudah terjadi dan memang itu juga ada putusan sebelumnya, walaupun di dalam putusan sebelumnya tidak menyinggung nama Hasto sama sekali, itu biasa. Kemudian terjadi pengembangan, terjadi perubahan dan seterusnya. Jangan lupa juga ini tidak terlepas juga dengan kondisi politik ketika kasus itu muncul. Kita juga selalu mengkait-kaitkan ini dengan situasi KPK ketika itu yang saya sebut sebagai inilah akibat dari undang-undang tindak pidana korupsi, ada dalam hal ini undang KPK yang diganti. Jadi artinya tidak pun menyebutkan nama Hasto di dalam case itu, tetapi pada bagian lain kan kita sudah meyakini bahwa ada sesuatu yang dilakukan di dalam pengembangan informasi yang dilakukan oleh penyidik tentunya, dan tentu juga jaksa sudah lapor kepada pimpinan ketika kasus pertama itu disidangkan dan sudah inkrah, bahkan orangnya sudah di luar. Dan itu di penyidik sudah menyimpulkan, dan tentu jaksa penuntut, karena di KPK itu juga jaksa penuntut, mereka tidak ragu di situ. Tapi lagi-lagi kan kita nggak berada di ruang hampa benar. Apa yang disebutkan oleh Todung Mulya Lubis tadi bahwa ini adalah yang disebut sebagai legal reasoning itu nggak bisa diterima. Itu yang saya sebut sebagai apa begini caranya menyelesaikan case ini. Itu yang menjadi menarik perhatian kita kan. Oke. Kalau memang ini dilakukan, Hasto itu sudah di luar gitu. Oke. Jadi udah jelas, kita nggak ada ragu nih politisasi. Bahasa lainnya legal reasoning. Kalau Anda paham legal reasoning, itu bahasa lainnya apa begini cara menyelesaikan penindakan hukum di Indonesia. Itu pertanyaannya, itu legal reasoning itu begitu itu. Jadi kita tidak hanya berdebat apa yang disebut sebagai identifikasi, kemudian berdebatan, terus kemudian logika, argumentasi, terus bagaimana menerapkan hukum. Itu yang jadi pertanyaan, makanya disebutnya legal reasoningnya gitu loh. Saya akan minta pendapatnya Pak Fikar soal ini, apakah sepakat juga dengan pernyataan Pak Saud, tapi setelah jeda kita istirahat sebentar, kami segera kembali. Masih melanjutkan diskusi bersama Abdul Fikar Hajar dan Saud Situmorang. Pak Fikar, melanjutkan diskusi kita di segmen sebelumnya. Menurut Anda soal pembuktian atas kasus yang menjerat Hasto sampai dengan saat ini yang pra-peradilannya sudah ditolak, apakah akan jadi tantangan baru ke depannya? Ya, saya kira dengan putusan menetapkan HK ini menjadi tersangka, saya kira KPK itu sudah memiliki cukup alat bukti gitu ya. Yang disebut dengan bukti pendahuluan ya, yang itu kan sudah dibatasi oleh MK, itu minimal ada 2 alat bukti. Saya kira KPK sudah lebih dari itu gitu. Apalagi di sisi yang lain ada pihak yang memang sudah dinyatakan bersalah, sudah dihukum, bahkan sudah menjalani dan sudah di luar. Dan itu saya kira satu alat bukti yang yang bisa membuktikan, menambah kekuatan alat bukti di dalam perkara ini. Nah, tapi persoalannya mungkin ya itu yang jadi soal yang kemudian dipersoalkan orang, kenapa tidak dari dulu gitu ya, tidak dari dulu diproses gitu ya. Nah, itu yang saya kira tadi yang dijelaskan oleh Pak Saud sudah cukup cukup jelas dan cukup terang gitu ya, bahwa sebenarnya sejak dulu peristiwanya memang sudah ada gitu, hanya saja, dan alat buktinya juga mungkin sudah dikumpulkan, sudah ada beberapa alat bukti ya. Nah, cuma kemudian ada faktor-faktor lain yang kemudian menyebabkan ya, termasuk situasi politik pada waktu itu yang kemudian menangguhkan proses perkara ini menjadi secepatnya. Nah, sekarang ketika ditetapkan, itu artinya asumsinya KPK itu sudah memegang alat bukti, mempunyai lebih dari 2 alat bukti yang dia punyai. Begitu, Mas. Tapi begini, tiba-tiba saya terpikir juga masalah tafsir itu tadi, karena Anda juga menyinggung masalah tafsir dalam proses hukum yang berjalan secara umumnya begitu. Menafsirkan bahasa dari hakim tunggal atas putusan ini menyebut tidak dapat diterima permohonan pra-peradilan itu, apakah bisa ditafsirkan sama dengan ditolak atau sebetulnya beda lagi? Gimana cara kita bisa memahami diksi tidak dapat diterima itu, Pak Fikar? Oke. Dalam proses pra-peradilan itu ada 2 pihak ya. Pihak pemohon dan objek yang dimohonkan. Ya, objeknya itu adalah penetapan pemohon sebagai tersangka. Nah, sekarang ada 2 pilihan bagi hakim untuk menguji perkara ini. Yang pertama, menguji apakah permohonan yang diajukan itu sudah memenuhi persyaratan secara hukum. Ya, yang kedua, kalau dia memenuhi persyaratan secara hukum permohonannya,
maka apakah tindakan atau objek yang dilakukan pra peradilan itu sudah memenuhi syarat atau belum, atau sudah sah atau tidak gitu ya penetapannya, Mas, seperti itu. Nah, hakim memilih menyatakan tidak dapat menerima itu pada proses persyaratan permohonan. Nah, menurut hakim permohonannya tidak memenuhi persyaratan. Nah, karena itu tadi mencampur dua perkara dalam satu permohonan, umpamanya alasannya seperti itu. Ya itu artinya belum menyentuh pada objek permohonannya, belum menyentuh pada objek pra peradilannya. Nah, karena itu putusannya harus menyatakan tidak dapat diterima karena belum masuk pada pengujian apakah penetapannya itu sudah memenuhi dua alat bukti atau tidak gitu. Jadi baru tahapan awal yang dirasa secara syarat administrasi dalam tanda kutip untuk proses pra peradilannya ini tidak bisa dilanjutkan. Begitu maksudnya? Betul. Jadi karena secara administratif permohonannya tidak memenuhi syarat, maka tidak dinyatakan tidak dapat diterima permohonannya. Seperti itu. Oke. Maka sekarang kan PR-nya adalah melanjutkan proses hukum ini oleh KPK, Pak Saud. Menurut Anda dengan proses pra peradilan yang tidak dapat diterima, permohonan pra peradilan Hasto ini di pengadilan, masih bisakah kemudian KPK untuk memeriksa kembali Hasto dalam dua perkara itu, obstruction of justice dan juga keterlibatan suap? Ya, itu sisi lain lagi, apakah ini mereka menggabungkan atau memisahkan dan seterusnya. Tapi untuk perkara yang sama, menjadi unik, untuk perkara yang sama ada dua tuntutan gitu ya. Saya juga baru pertama lihat tuh ada, karena biasa orang kalau di dalam penyidikan tentu akan berupaya untuk menghindar, menghilangkan dan lain-lain dan seterusnya. Tetapi untuk kemudian ini dilanjutkan atau tidak, ya mereka lebih paham dan memang buktinya sudah cukup. Dan jangankan dari sekarang, dari tahun 2020 juga itu udah bisa dilanjutkan. Tetapi kan itu nggak jalan-jalan. Jadi pertanyaannya kembali lagi, kalau tadi Todung Mulya Lubis mengatakan legal reasoningnya yang kacau berpikirnya gitu. Cara kita mulai mengidentifikasi kasus ini, bagaimana menerapkannya, dan cara kita berargumentasi, ya sehingga mengambil kesimpulan yang dibuat tadi bahwa kasusnya dipisah. Ya oke, itu mereka silakan aja mengajukan kasusnya secara terpisah ke peradilan kembali. Tetapi dilanjut atau tidak dilanjut di peradilan, penyidikan itu bisa berlangsung. Dan hari ini juga mereka bisa, kalau P21 sudah cukup, mereka langsung melimpahkan ke pengadilan. Jadi itu sesuatu yang sangat normatif, saya pikir Pak bisa menjelaskan lebih lanjut di situ. Oke, sorry saya potong di situ, Pak. Dengan pertanyaan yang sama saya tanyakan ke Pak Fikar, memaknai bahwa istilah tidak dapat diterima kemudian ada bahasa ditolak, ada yang berpikir bahwa ini bisa jadi akan jadi celah begitu untuk proses hukum yang coba diupayakan oleh tim Hasto Kristianto dalam perkara ini. Menurut Anda diksinya sama atau memaknainya gimana menurut Anda, Pak Saud? Ya, sekali lagi bahwa bagaimana sebenarnya pra peradilan itu adalah sesuatu yang harus dihargai dari sisi formil. Terus kemudian kalaupun mereka yakin dengan bukti yang mereka miliki, kemudian hari itu juga atau besok mereka segera P21 dan melimpahkan, ya itu sudah tidak bisa lagi untuk melakukan pra peradilan. Jadi artinya kalau this is not the end-nya itu ya kalau bila perlu ya besok mereka segera menyampaikan lagi kalau memang argumentasi kita bahwa penerapan hukumnya dan kesimpulannya bahwa apa yang kita tafsirkan dari putusan dari pra peradilan tadi memberi sinyal kepada para pihak di sini dalam kaitan ini Hasto dan para penasihat hukumnya untuk kemudian itu memulai dari awal secara terpisah. Saya sedang berpikir bisa jadi argumentasi logika kita bahwa sebenarnya ini satu kasus saja sudah bisa dibawa, artinya ngapain mesti dua gitu, artinya ya udah ajukan aja yang satu saja, umpamanya dalam hal ini penyuapan. Saya belum bisa menyampai pikiran saya ke sana, mungkin Pak Fikar yang bisa menjelaskan itu. Oke. Itu kita maksud. Nanti kita akan coba bahas lagi, sebelum kita simak dulu keterangan pers yang sempat disampaikan juga oleh tim penasihat hukum Hasto Kristianto selepas proses sidang putusan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita simak dulu. Kami harus mengatakan bahwa kami kecewa dengan putusan pra peradilan yang dibacakan dan saudara-saudara juga sudah mendengarkan dengan bahwa permohonan pra peradilan itu tidak diterima. Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning ya, yang meyakinkan untuk bisa memahami
kenapa pra-peradilan itu ditolak. Buat saya, ini adalah satu apa yang disebut miscarriage of justice. Tahu saudara miscarriage of justice ya? Itu miscarriage itu kan keguguran. Jadi keadilan yang digugurkan atau peradilan sesat. Salah satu hal yang menjadi alasan tim penasihat hukum ini mengajukan pra-peradilan, Pak Saud, adalah untuk menguji langkah KPK yang disebut abuse of power. Anda menangkap bahwa proses hukum ini berlebihan dalam tanda kutip yang dilakukan KPK terhadap Hasto, Pak Saud? Ya kan salah satu kenapa undang-undang KPK diganti itu kan katanya KPK abuse of power, itu biasa istilah begitu. Tempatnya berdebat abuse of power itu tentulah di pengadilan, di pra-peradilan. Ya kan bisa beberapa kali pra-peradilan juga KPK kalah, kemudian kita lanjutkan lagi. Artinya lepas dari case hari ini Hasto ditolak atau diterima, KPK sudah memiliki posisi yang firm di situ. Dalam arti yang kita sebut sebagai conviction rate gitu. Cuman sekali lagi kan berulang-ulang kita berdiskusi. Kasus ini menjadi sebuah yang menarik perhatian kita semua. Kasus yang simpel dibuat ruwet ya. Sehingga kemudian legal reasoning yang dimaksudkan oleh Todung Mulya Lubis tadi itu cara kita mengidentifikasi persoalan ini terlalu linier gitu. Iya kan? Terus sehingga penerapan hukumnya seperti ini. Dan argumentasi-argumentasi yang disampaikan kalau kita lihat persidangan di awal, pra-peradilan itu baik dilakukan oleh KPK, yang dilakukan oleh para lawyer dan seterusnya, ya sama-sama memang mempunyai argumentasi yang dapat kita terima secara logik dan nalar kita. Tetapi makanya saya lebih cenderung melihat ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Hasto sendiri, dia memahami bahwa dia siap hadapi ini. Itu kita harus hargai. Dan sehingga kemudian pertanyaan berikutnya apalagi? Yes, kita harus melihat bahwa ini tidak hanya di ruang hampa, ada sesuatu yang tidak pada tempatnya sehingga kemudian abuse of power itu muncul. Abuse of power yang dilakukan oleh KPK. Jadi kalau dari awal kasus ini dilaksanakan dengan baik, tentu tidak akan ada abuse of power. Cukup juga hanya pasal penyuapan, nggak mencari-cari lagi menghalangi penyidikan kalau dilakukan oleh orang lain. Para tersangka biasa untuk menghindar, dia akan menghilangkan segala barang bukti dan seterusnya. Dan itu kan argumentasi penerapan hukum atau legal reasoning yang dimaksudkan oleh Todung Mulya Lubis tadi, kira-kira gitu Pak. Oke, Pak Fikar pendapat soal ini? Iya, saya sependapat soal itu ya, karena itu tadi sebenarnya yang dipersoalkan oleh Hasto itu kan prosedur penetapannya sebagai tersangka gitu, yang harus diuji itu. Nah, cuma kemudian memang hakimnya bergeser gitu ya, dia mempersoalkan dulu apakah permohonannya sudah memenuhi syarat atau belum. Jadi larinya ke sana gitu ya, dia belum masuk ke pokok perkaranya sebenarnya. Nah, karena itu putusannya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima, bukan ditolak. Ya, dalam terminologi yuridis itu berbeda. Tidak diterima dengan ditolak itu berbeda. Ya, kalau tidak diterima itu artinya belum masuk ke pokok perkaranya. Jadi persidangan itu belum masuk ke pokok perkara, tetapi salah satu pihak tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam perkara itu. Karena itu dinyatakan tidak dapat diterima. Yeah. Tetapi kalau ditolak, dibuktikan permohonannya betul, tetapi yang dilakukan objek pemeriksaannya atau objek yang dimohonkan itu sudah memenuhi syarat, nah, baru itu dinyatakan ditolak gitu. Nah, KPK sudah memberikan kesempatan memanggil dengan cermat, kemudian sudah menyiapkan lebih dari 2 alat bukti dan sebagainya. Nah, itu baru ditolak bunyinya. Tapi ini tidak dapat diterima. Nah, karena itu tadi permohonannya tidak memenuhi syarat. Begitu. Sudah kami tangkap poinnya di situ, tapi sayang sekali juga harusnya kami bisa mengundang tim penasihat hukum Hasto untuk bisa berbicara soal ini, namun tidak bisa bergabung dalam diskusi kita. Pak Fikar, Pak Saud, terima kasih banyak sudah mau berbagi pandangan bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya. Oke, selamat sore Pak Saud. Saya Tifal Solesa, terima kasih sudah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Selamat sore.